Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kembali lagi bersama Kak Karen, Kak Jessica, dan Kak Filvi di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya? Apakah baik atau malah buruk nih pagi hari ini? Kalau kakak gimana? Baik dong, Makasih, Kak. baik. Baik, puji Tuhan. Nah, adik-adik jawab dulu nih, apakah baik kabarnya atau malah buruk? Ayo, mana tangannya nih? Baik? Yeay. Nah, supaya kita lebih semangat lagi pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, kakak mau ajak kita untuk tepuk semangat dulu nih. Ayo, semuanya yang belum berdiri, mari kita berdiri sama-sama. Ayo, siapkan? Kita mau tepuk semangat. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kami dapat kembali ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu nih untuk Tuhan. Kita mau bersuka nih adik-adik pada pagi hari ini beribadah. Kita mau bilang kasih Yesus itu sangat-sangat indah sekali. Betul kakak-kakak? Betul banget. Betul. Adik-adik sudah semangat ya? Kakak-kakak juga semangat? Semangat. Ayo kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman, Tuhan itu sangat baik loh. Bener nggak kakak-kakak? Betul. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul God is so good. God
pagi hari ini. Sekarang kami akan lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati kakak yang akan menyampaikan cerita. Biarlah apa yang disampaikan bisa kami dengar, bertumbuh di hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, hai, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Yes, anak Tuhan harus luar biasa. Wah, adik-adik udah pada siap ya semuanya ya mendengarkan firman Tuhan? Wow, semuanya bersemangat. Ayo kita katakan bersama-sama, saya siap diberkati. Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya siap diberkati. Wah, nggak semangat. Coba ya semangat gitu. Kalau kita siap menerima hadiah, kita semangat. Wah, aku mau ambil hadiah. Ini mau diberkati loh oleh Tuhan Yesus loh. Harus lebih semangat ya. Yuk, ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Saya siap diberkati. Yeay, udah siap diberkati. Kakak juga udah siap diberkati. Aduh adik-adik, tidak terasa ya, udah mau masuk sekolah nih. Semuanya jaga kesehatan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan supaya nanti kalau sekolah sehat, bisa terus ikut-ikutan sekolah, nggak bolos-bolos lagi. Nah adik-adik, di firman Tuhan kali ini kita akan belajar tentang Pak Naaman dan pelayan perempuan. Pak Naaman adalah seorang panglima perang yang terkenal. Nah, tapi Pak Naaman sakit kusta. Sakit kusta itu adalah sakit kulit. Nah, pada zaman Alkitab, kalau yang namanya sakit kusta itu harus di karantina kayak sekarang ini, kayak pandemi gini. Kalau kita sakit harus di karantina. Sama, kalau dia sakit kusta juga harus sama. Tapi karena Pak Naaman seorang panglima perang yang terkenal, maka dia masih diizinkan untuk tinggal di rumahnya. Nah, Pak Naaman sudah sangat putus asa. Dia sakit kusta, berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Tetapi ada satu pelayan perempuan dari Pak Naaman berkata agar Pak Naaman pergi mencari nabi di Samaria yang bernama Elisa agar dia bisa sembuh dari sakit kustanya. Nah, Pak Naaman dengan rendah hati karena dia ingin sembuh, karena dia mau cepat-cepat pulih dari sakit kusta, walaupun itu kata pelayannya, Pak Naaman mau mendengarkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan izin dengan raja untuk pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa. Nah, setelah Pak Naaman siap-siap menyiapkan hadiah, menyiapkan perlengkapan untuk menemui Nabi Elisa, Pak Naaman pergi. Sesampainya di tempat Nabi Elisa, bukannya Nabi Elisa keluar, tapi Nabi Elisa menyuruh orang suruhannya itu, coba kasih tahu sama Pak Naaman, kalau emang mau sembuh, mandi aja di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Berapa kali adik-adik? 7 kali mandi. Hah? Kemudian Pak Naaman mendengar dari orang suruhannya Nabi Elisa, aku disuruh mandi 7 kali. Wah, dia bilang, Nabi Elisanya mana? Nabi Elisanya nggak ada, kata orang suruhan Nabi Elisa. Sebaiknya Bapak turuti aja untuk mandi Sungai Yordan supaya sembuh. Nah, sekali lagi adik-adik, karena Pak Naaman pengen sembuh dari sakit kustanya, maka Pak Aman mendengarkan kata orang suruhan Nabi Elisa. Setelah dia mandi, berapa kali adik-adik? 7 kali di Sungai Yordan. Dan ternyata penyakit kustanya sembuh. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Itu semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan loh. Pak Naaman heran, kok bisa sembuh ya? Ternyata hanya Tuhan Israel yang bisa menyembuhkannya. Makanya oleh sebab itu, Pak Naaman menjadi percaya kepada Tuhan Allah Israel. Nah, adik-adik, yang ingin kita pelajari sekarang itu Pak Naaman seorang panglima perang yang terkenal.
tetapi dia mau mendengarkan anjuran atau nasihat dari pelayan perempuannya. Kemudian dia juga mau mendengarkan orang suruhan Nabi Elisa. Padahal Nabi Elisa tidak ada ketemu langsung dengan Pak Naaman. Nabi Elisa hanya mengutus orang suruhannya untuk memberitahu Pak Naaman untuk mandi. Walaupun Pak Naaman seorang panglima perang yang terkenal, yang sering memberi perintah kepada anak buahnya, tapi Pak Naaman karena ingin sembuh, dia mau dengan rendah hati dia mendengarkan anjuran dari pelayannya, anjuran atau nasihat dari pelayan perempuannya. Nah, adik-adik yang kita pelajari di sini, Pak Naaman itu adalah seorang yang rendah hati. Rendah hati itu apa, Kak? Nah, rendah hati itu adalah orang yang tidak sombong, orang yang mau untuk mengakui atau meminta nasihat kepada orang-orang sekitar kita. Kita tidak sombong, tidak merasa diri kita pintar, tidak merasa diri kita hebat. Nah, makanya di Super Kebenaran hari ini kita akan belajar bahwa aku akan belajar rendah hati setiap saat. Nah, aku akan belajar rendah hati setiap saat. Artinya, aku akan belajar untuk tidak sombong. Nggak boleh sombong ya adik-adik ya. Walaupun kita pintar, kita hebat, kita bisa, nggak boleh itu semua gara-gara aku kok, aku yang bisa kok, kamu nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu adik-adik. Itu semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ingat loh adik-adik, kalau kita mau merendahkan diri datang kepada Tuhan, kita tidak sombong, Tuhan pasti akan memberikan kita berkat yang berlimpah lagi. Karena anugerah Tuhan itu terus mengalir kepada orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Oke adik-adik. Nah, super ayat yang akan kita pelajari hari ini adalah ini di Yakobus pasal 4 ayat 6. Udah ambil Alkitabnya? Kakak tunggu. Ambil Alkitabnya ya, udah siap ya? Yuk kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, karena itu dia katakan Allah menentang orang yang congkak. Allah tidak suka sama orang yang sombong. Congkak itu artinya sombong. Nah, Allah menentang orang yang congkak. Allah tidak suka dengan orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, sebaiknya kita belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Walaupun kita pintar, kita hebat, kita selalu mengakui bahwa itu semata-mata karena kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih adik-adik. Inilah firman Tuhan untuk hari ini. Ingat super kebenaran kita hari ini. Kita ulangi satu kali lagi. Aku akan belajar rendah hati setiap saat. Artinya aku belajar untuk tidak sombong. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Pak Naaman dan pelayan perempuan, di mana Pak Naaman dengan rendah hati mau mendengarkan anjuran atau nasihat dari pelayan perempuannya agar penyakit kustanya bisa sembuh. Tuhan, kami mau belajar untuk rendah hati. Kami tidak mau menjadi orang yang sombong, tapi kami mau menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau meminta nasihat dari orang-orang sekitar kami. Semuanya itu karena kasih karunia anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada hak bagi kami untuk kami lagu congkak ataupun sombong. Ajar kami Tuhan, tuntun kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Papa Mama yang sudah mengajari kami, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Allah Bapa terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.